Taubat itu diambil dari kata taba yatubu taubatan. Padanan katanya raja'a yarji'u ruju'an. Taubat artinya rujuk. Rujuk kembali. Jadi ada jalan yang lurus, lalu kemudian orang ketika melewati jalan ini dia menjauh dari jalan, naik ke trotoar, pergi ke pohon, pergi ke pantai, maka dia kembali lagi ke jalan. Kembali ke jalan itu disebut dengan rujuk. Kembali ke jalan itu disebut dengan taubat. Jalan apa? Jalan Allah, sabilillah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, kembalilah kamu ke jalan Allah. Yang mabuk, yang sakau, yang zina, yang dan seterusnya, kamu sudah lari dari jalan Allah, maka kembali lagi ke jalan Allah. Kembali ke jalan Allah itu disebut dengan taubat. Apa rukun taubat? Rukun taubat kata Sayyidina Abdullah bin Abbas ada 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Penyesalan yang paling dalam, karena silap, karena khilaf, karena terlanjur, karena. Menyesal. Setelah menyesal dari dalam hati, al-iqraru bil lisan, dinyatakan dengan lisan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Setelah dinyatakan dengan lisan, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad yang amat sangat kuat untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan yang menjauhkan dari jalan Allah tadi. Makanya siapa yang lebih mendahulukan istighfar daripada menyesal, menyesalnya dulu baru istighfar. Siapa yang lebih mendahulukan istighfar daripada menyesal, maka dia kal mustahzi, seperti orang yang mengolok-olok, mengejek-ejek Allah. Inilah orang yang istighfar tapi kemudian tidak ada penyesalannya sama sekali. Maka urutannya, tutorialnya adalah an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati, wal iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lisan. Astagfirullahaladzim. Al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad yang amat sangat kuat, saya tidak akan kembali ke perbuatan itu. Kalau zina berhenti, kalau riba berhenti, kalau syirik berhenti, kedukun dan lain sebagainya. Kalau menyakiti hati orang, menzolim, aniaya, mencuri, ghibah, namimah, stop, berhenti. Ini disebut dengan taubat dan rukun taubat. Taubat itu disebut dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nasuha artinya menyaring madu dengan kain tipis. Sarang madu dipotong dari atas pohon, jatuh ke bawah, disaring dengan kain tipis. Sarangnya nyangkut, lebahnya nyangkut, rantingnya nyangkut, daunnya nyangkut, ditampung di bawah. Madu yang murni, bersih. Proses penyaringan madu ini disebut dengan nasuha. Artinya apa? Dosa mata nyangkut, tinggal semua lepas, maka seperti madu yang berkualitas tinggi, high quality, yang bagus, yang menyehatkan, prosesnya panjang. Karena dengan proses mencari pohonnya, memanjat pohonnya, bentol-bentol bengkaknya, banyak sekali madu palsu. Rupanya gula merah yang dimasak dengan sarang madu. Rupanya gula yang dimasak lama sampai kecoklatan. Taubat palsu. Jadi bertobat ini prosesnya mencari sarang lebahnya di tengah hutan, masuk ke hutan, memotong, disaring, keluar. Itulah dia nikmatnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara bahasa, secara istilah rukunnya.
Terus kalau kita bertobat, apa yang diberikan Allah? Surat At-Tahrim ayat 8. Yukaffir ankum, Allah menghapuskan, menutupi dosa-dosa kamu. Kaffara yukaffiru, yukaffir, kafar. Buku ini ada covernya. Cover. Tertutup. Kenapa? Karena di cover. Bahasa Arab, bahasa Inggris cover, bahasa Inggris kaffara yukaffiru. Allah menutup dosa-dosa yang lama itu, ditutup Allah. Yukaffir ankum, ditutupi Allah kesalahan-kesalahan kamu. Setelah ditutupi Allah, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Setelah ditutupinya kamu sehingga tidak kelihatan dosamu, wa yudkhilkum jannat, dimasukkannya kamu ke dalam surga. Itulah yang selalu kita doa. Wa kaffir anna sayyi'atina, tutupi dosa-dosa silap salah kami. Wa tawaffana ma'al abrar, matikan kami bersama orang-orang yang baik yang sudah bertaubat. Selesai wudu, Allahumma ja'alni minat tawwabin, jadikan aku orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan diri. Waj'alni min ibadika shalihin, jadikan aku hambamu yang saleh. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sahadis dikatakan, orang yang beristighfar, bertaubat itu 3 keutamaan. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak taubat istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya makhraja, diberikan jalan keluar. Kita kalau sudah stres, depresi, suntuk, buntu, tak nampak jalan keluar, gantung diri, bunuh diri, menabrakkan diri ke kereta api, terjun, na'udzubillah. Kalau orang beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitannya nampak jalan keluar. Yang kedua, wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahannya faraja, ada kelapangan. Lapang itu letaknya di sini. Lapang dada saya, Ustadz, kata jamaah. Berapa banyak orang yang secara finansial mestinya lapang, ternyata sempit. Berapa banyak orang yang secara finansial mestinya sempit, ternyata lapang. Karena kelapangan bukan punya kita, tapi punya Allah. Bertaubatlah supaya nampak jalan, solusi, dan diberikan kelapangan. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi Allah jalan rezeki yang tidak disangka-sangka, tak disangka, tak diduga, karena dia sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana idealnya taubat ini? Idealnya yang paling bagus adalah mamin muslimin yuznibu dzamban, khilaf, silap, salah, summa yatatahhar, mandi, bersuci. Orang yang masuk Islam mandi, orang yang bertaubat mandi, pulang dari memandikan jenazah mandi, habis melahirkan mandi, habis menstruasi mandi. Secara fisik bersih, secara psikologis orang yang sudah mandi itu fresh, mandi tobat. Apa beda mandi masuk Islam, mandi junub, mandi wiladah, mandi habis gila, mandi hari Jumat? Sama, basah semua. Bedanya di mana? Innamal a'malu binniyat. Saya berniat mandi tobat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Bagi yang pakai usolli sunnat at-taubat, rak'ataini lillahi ta'ala. Summa yastaghfirullah, setelah itu beristighfar. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca waktu subuh, siang itu tidak ada jarak antara dia dengan surga. Dibaca waktu maghrib,
malam itu tidak ada jarak antara dia dengan surga. Kalau mati dia masuk ke dalam surga. Dengan syarat dan ketentuan berlaku, taubat nasuha, menyesal dalam hati, diiringi dengan lisan, dan tekad kuat untuk tidak mengulang. Berapa kali Nabi Muhammad SAW beristighfar sehari semalam? Wallahi Nabi bersumpah demi Allah, inni la astaghfiru ila Rabbi, saya beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan saya bertaubat mi'ata marrah, 100 kali, fil laili, fil yaumi wal lailah, sehari semalam. Jadi kita habis salat astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Selesai salat di jalan kita tetap mengamalkan amalan istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bahkan ada orang-orang yang amalannya istighfar saja. Saya menemukan beberapa kiai amalannya istighfar. Dari awal ngomong sampai saya pulang, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia merasa banyak silap, banyak dosa. Kalau kiai, ulama, pewaris para nabi, tawaduk, matanya nggak pernah lihat dosa, duduk di pondok hanya baca kitab, ngelihat santri, istighfar. Bagaimana dengan kita? Kita menganggap kita tidak minum khamar, kita tidak berjudi, kita tidak berzina, kita tidak LGBT. Terus ngapain kita beristighfar? Apa dosa kita? Padahal tidak sesuai antara syukur dengan nikmat. Itu perlu kita istighfar. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Aku datang membawa nikmatmu padaku. Ini aku datang nih sekarang membawa nikmatmu padaku. Tapi apa yang kubalaskan? Wa abu'u bi dzambi, aku datang membawa dosa. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat pikiran, nikmat hati, nikmat nafas, nikmat jantung, nikmat paru, nikmat buah pinggang. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku datang membawa nikmatmu padaku. Apa yang kubalaskan? Wa abu'u bi dzambi. Tapi aku malah datang kepadamu membawa dosa-dosaku. Faghfirli. Faghfirli. Ampunkanlah dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampunkan dosa-dosaku kecuali hanya Engkau semata. Dalam makna Sayyidul Istighfar itu.